Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malek Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada CSS dasar. Nah, kali ini kita sudah memasuki di bagian sesi ke-6 teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, yang pertama teman-teman silakan buka kode editornya seperti ini, dan di sini aku sudah memiliki file HTML dan CSS ya, dan di sini sudah aku buka file HTML-nya pada browser. Nah, di sini aku menggunakan extension live server ya, dan ini pembelajaran kita yang sebelumnya. Di sini kita komentari dulu pembelajaran kita yang sebelumnya. Jangan lupa kita save dan di stylingnya ini kita komentari dulu supaya tidak mengganggu ya. Kita komentari seperti ini. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas transform teman-teman ya. Kita beri keterangan dulu transform seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke stylingnya, kita ke HTML-nya, kita bikin kotak lagi ya, kita namai dengan kotak juga ya, kelas kosong namanya kotak, div kosong dengan kelas kotak ya. Lalu di bagian stylingnya, nah di sini tempat kita styling atau mencoba properti dari transform itu. Kita lihat pada browser tidak ada yang aneh ya, karena divnya belum kita beri style. Oke, di sini kita panggil dulu elemen div dengan kelas kotak, dan kita beri dimensi ya, kita beri width-nya mungkin 300 pixel seperti ini, dan kita beri height-nya berapa ya, mungkin 300 pixel juga seperti ini. Kita beri background color orange saja. Ini kita lihat tidak ada yang aneh. Supaya tidak menempel, kita beri margin aja. Margin atas bawahnya kita beri 100 pixel, lalu auto supaya bisa ke tengah. Gini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba properti transform ya. Nah, transform ini memiliki beberapa nilai, yang diantaranya itu ada translate, ada rotate, scale seperti itu. Nah, kita akan coba properti transform ya. Nah, yang di sini ada banyak ya nilainya. Yang pertama kita akan mencoba translate teman-teman. Translate. Nah, properti atau nilai translate ini pada properti transform digunakan untuk memindahkan elemen ya dari tempat semulanya. Gini aja deh, untuk melihat perbedaannya, gimana kalau kita bikin perubahannya ketika di hover. Kita beri sudo class hover ya, seperti ini. Nah, di sini kita pindahkan properti transformnya. Nah, di sini kita akan mencoba nilai translate ya. Nah, translate itu digunakan untuk memindahkan elemen dari posisi semulanya sesuai dengan kita atur. Gini, contohnya di translate ini, kalau kita mengetikkan translate ini, berarti parameternya itu bisa 1 ataupun 2. Gini ya teman-teman, kita coba kalau nilainya itu 1 menggunakan pixel ya, 50 pixel. Kita lihat. Nah, ketika kita hover ya, supaya smooth, di sini kita beri transition all 0,3 second is in aja gini. Nah, seperti itu. Jadi berpindah teman-teman, berpindah sebesar 50 pixel. Tuh, kalau kita
hanya mengetikkan satu argumen aja, maka dia dianggap berpindah 50 pixel pada sumbu X gini ya. Tapi kalau kita beri dia dua argumen 50 pixel ini, maka dia dianggap 50 pixel X dan 50 pixel sumbu Y. Ketika kita hover, nah dia berpindah 50 pixel ke kanan dan 50 pixel ke bawah seperti ini. Atau kita juga bisa mengetikkan satu argumen aja. Contohnya kita ingin translate X saja, kita ketikkan seperti ini, kita save dan kita lihat, maka X saja ya, sumbu X saja, 50 berpindah 50 pixel terhadap sumbu X saja gini. Nah kalau kita mengetikkan Y seperti ini, kita save, kita lihat, nah dia berpindah 50 pixel terhadap sumbu Y. Itu untuk translate. Selanjutnya itu ada rotate. Nah rotate ini seperti namanya ya, digunakan untuk merotasi sebuah elemen gini. Kita langsung saja coba rotate gini seperti ini. Lalu di sini kita tinggal beri derajatnya berapa. Contohnya 180 degree. Gini kita save dan kita lihat. Nah, dia berputar sebesar 180 derajat. Gitu, teman-teman. Contohnya di sini kita coba 90 aja deh. Ini. Nah, dia berputar 90 derajat. Itu untuk rotate. Ya, selanjutnya yaitu scale. Ya. Scale ini digunakan untuk memperbesar elemen, teman-teman ya. Untuk nilainya, nilai dari argumennya bisa ketikan angka saja. Contohnya 2 kali ya. Berarti ini 2 kali lipat ya, di scale atau diperbesar sebanyak 2 kali. Ketika kita hover, nah dia diperbesar seperti ini. Gitu, teman-teman. Itu untuk scale. Kalau kita ketikkan X saja seperti ini, ketika kita hover, nah dia memperbesarnya hanya terhadap sumbu X saja gini ya, 2 kali terhadap sumbu X gini. Kalau diberi Y, maka dia akan memperbesar terhadap sumbu Y nya saja. Dan kita juga bisa memberikan koma ya, seperti ini. Nah karena 0,2 jadi mengecil, teman-teman gini. Tapi kalau 1,2 dia akan memperbesar sedikit. Nah seperti itu. Itu untuk scale ya. Nah selanjutnya ada nilai skew ya, teman-teman. Nah skew ini ya digunakan untuk memiringkan elemen ya. Contohnya kita beri 45 degree, 45 derajat. Nah ketika kita hover, dia akan miring seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah di sini kita bisa memberikan nilai X atau Y ya. Contohnya kalau Y, nah dia 45 derajat terhadap sumbu Y. Kalau kita berikan X terhadap sumbu X gitu. Tapi kalau kita tanpa memberikan X atau Y, kita save dan kita lihat, secara default dia terhadap sumbu X gitu, teman-teman. Oke ya. Atau di sini kita bisa memberikan koma 20 degree, berarti terhadap sumbu X dan Y gini, seperti itu. Kalau tanpa 20 degree kita save, nah seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Bisa mengatur sumbu X dan sumbu Y untuk skew. Itu teman-teman untuk properti transform pada CSS. Nah selanjutnya kita akan membahas variabel, teman-teman.
Nah, di sini di CSS ini kita bisa membuat variabel, teman-teman, ya. Jadi kita seumpama menggunakan color yang sama di beberapa elemen, ya. Kalau ada salah satu elemen itu berubah warna, ya, atau kita ingin mengubah warna di beberapa elemen, ya, supaya kita tidak mengaturnya satu persatu, jadi kita bisa menggunakan variabel ini. Jadi ketika kita ubah nilai pada variabelnya, maka nilai yang menggunakan variabel tersebut maka akan berubah juga. Oke, langsung saja kita contohkan di sini. Di sini kita komentari aja dulu. Nah, seperti ini, tapi kita akan copy elemen kotak itu. Kita berikan keterangan di sini, kita membahas variabel. Seperti ini. Kita hapus transitionnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat variabel kita bikin root ini, ya. Dan variabelnya kita buat di dalam root ini. Nah, cara membuat variabel contohnya gini. Minus lalu namanya, teman-teman. Contohnya my color. Gini. Titik 2 lalu nilainya. Contohnya orange gini, atau blue aja deh. Blue gini. Kita beri titik koma seperti ini, kita save, ya. Lalu untuk menggunakannya di sini contohnya saya ingin menggunakan pada background colornya. Ketikkan var gini, ya, buka kurung, lalu minus nama variabelnya my color, ya, lalu tutup kurung, titik koma seperti ini. Ketika kita save, maka dia berwarna biru. Jadi ketika kita mengubah warnanya, tinggal kita ubah di nilai variabelnya aja, dia akan berubah gitu, teman-teman, ya. Itu gunanya variabel. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas responsif pada website, ya, menggunakan media queries. Ini yang keren, teman-teman. Di sini kita komentari dan kita akan membahas responsive website ini. Nah, cara membuat responsif, ya, kita tentukan ukuran berapa yang kita inginkan gitu. Contohnya gini, add media, ya, screen, ya, berarti media screen kita berikan only gini, only screen, and kita atur ketika ukurannya max width gini, ya. Lalu contohnya 768 pixel. Berarti ketika ukuran screennya maksimal lebarnya itu senilai 768 pixel, maka gunakan style yang ada di dalam blok ini gitu. Contohnya ketika ukurannya maksimal lebarnya 768 pixel, maka di sini kita atur body background color orange gini, ya. Ketika kita lihat di sini tidak ada perubahan karena ukurannya lebih dari 768 pixel. Sedangkan di sini kita mengatur hanya kalau lebarnya maksimal 768 pixel. Jadi dengan kata lain di bawah 768 pixel gitu. Nah, di sini kita buka inspect, ya, untuk mengatur ukurannya kita tekan logo ini, responsive design mode. Nah, di sini ketika ukurannya lebar, maka dia secara default bukan default, ya. Kita ketika ukurannya lebar maka menggunakan style yang ini. Nah, ini dia ukuran body dengan color brown gitu. Tapi ketika ukurannya maksimal width 760 pixel, berarti ketika ukurannya di bawah 768 pixel ke bawah, ya,
karena maksimal sampai 768 pixel, maka menggunakan style yang ini, body menjadi background colornya orange gini. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini kalau 768 pixel atau ke bawah, di bawahnya dia menjadi berwarna orange, tapi kalau di atasnya maka menggunakan settingan yang di luar media queries gitu. Jadi teman-teman bisa atur-atur mungkin bagian stylenya, mungkin kalau teman-teman memiliki card gitu di website teman-teman, mungkin kalau di ukuran mobile gitu ya, atau ukuran tertentu dia menjadi cardnya hanya satu gitu ya, satu kolom, atau kalau di ukuran desktop menjadi 3 kolom seperti itu. Teman-teman bisa implementasikan lah ini menggunakan media queries seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengatur responsifnya gitu teman-teman, untuk responsif website menggunakan media queries. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman memiliki kebingungan, silahkan diulangi lagi videonya atau ketikkan di kolom komentar kebingungan teman-teman. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.